Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi dengan Ibu, masih dalam mata pelajaran seni budaya. Minggu yang lalu, Ibu sudah menyampaikan mengenai seni tari, bagian dari seni budaya, yaitu materinya adalah unsur atau elemen, ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Nah, kali ini harapan Ibu, kalian semua tetap semangat, sehat, dan happy. Baik, yang akan disampaikan dari melanjutkan apa yang sudah disampaikan minggu yang lalu, video yang lalu, yaitu pengetahuannya memahami gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan. Kemudian keterampilannya memeragakan gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan. Nah, harapan Ibu, kalian semua memahami apa yang sudah disampaikan pada minggu yang lalu mengenai unsur-unsur dalam tari, yaitu unsur tenaga, ruang, dan waktu. Nah, bagaimana ruang, bagaimana tenaga, bagaimana waktu di dalam tari. Nah, hari ini kita, Ibu ingin kalian juga memahami bagaimana mengolah gerak tadi melalui tenaga, waktu, dan ruang. Nah, jadi kamu bisa melihat gerak-gerak sehari-hari, bisa melihat gerak-gerak binatang, bisa melihat apa saja. Tetapi berbeda dilakukannya dengan gerak sehari-hari. Sesuai dengan pengertiannya, dilakukan gerak ritmis dan indah. Jadi geraknya sudah diolah, sudah dirubah menjadi gerak yang indah atau digayakan. Nah, materinya adalah pengolahan ruang, waktu, dan tenaga berdasarkan iringan. Jadi iringan di sini bisa kalian dapatkan datang dari diri teks sendiri, bisa melalui tepuk tangan, bisa melalui hitungan, atau mendengarkan musik secara langsung live, ada gamelan, atau musik-musik yang lain, atau melalui flash disk, ya, dan sebagainya. Jadi itu bisa membantu mengolah ruang, waktu, dan tenaga pada tarian. Baik, pengolahan unsur tari ini berbeda dengan masing-masing gerakan. Mungkin kalian sudah melihat tari berpasangan, ada tari tunggal, ada tari berkelompok, itu akan berbeda gerak-gerak yang dilakukan. Pengolahan ruang, tenaga, dan waktunya. Nah, di dalam tarian itu atau dalam gerak itu ada karakteristik gerak dalam ruang, tenaga, dan waktu. Bagaimana dengan karakteristik itu? Karena tadi, bagaimana menuangkan pada tari tunggal, bagaimana pada tari berpasangan atau tari berkelompok. Antara lain yang pertama, menggunakan tubuh manusia sebagai instrumen dan gerak sebagai mediumnya. Jadi unsur dasarnya adalah gerak tubuh manusia. Kita pergunakan, diolah pada tubuh kita, mulai dari mata, kepala, tangan, ya, kaki, dan seterusnya. Semuanya digunakan. Kemudian kedua, terkait dengan ruang, tenaga, waktu, dan aliran. Nah, maksud di sini adalah bagaimana bisa diolah, mengalir begitu saja, mulai dari yang sudah disampaikan pada minggu yang lalu, bagian yang mengolah tenaga yang kuat, sedang, ringan, ruangannya juga bagaimana, ruang pribadi dan ruang umum. Waktunya bagaimana? Ya, jadi aliran itu bisa keras, bisa kuat, bisa lembut, bisa cepat, dan seterusnya. Terkait dengan ritme yang ketiga. Ya, jadi bagaimana polanya? Ada yang sedang, cepat. Kan tarian itu ada yang gagah, ada tarian itu ada yang lembut, ada yang misal lucu, dan seterusnya. Kemudian tumbuh mempunyai bentuk dan gaya. Yang gaya seperti tadi, apakah tarian itu untuk menirukan binatang, apakah tarian itu untuk tokoh,
misalnya tokoh dalam pembayangan atau seorang raja, peran dan seterusnya. Ya. Nah, dari gerak-gerak itu, alat komunikasi nonverbal yang tidak diucapkan, tapi menggerakkan. Misalnya nyembah. Sembah ini tidak diucapkan bahwa nyembah ini adalah dilakukan oleh penari untuk menghormati penonton, untuk meminta izin doa dari Tuhan atau Allah. Ini yang kedua tangan ini, ya. Kemudian yang empatnya kepada penonton. Itu sudah menjadi itu nonverbal, artinya ada makna mengkomunikasikan kepada setiap melihat atau penonton. Kemudian yang keenam, mengungkapkan emosi atau perasaan dan pikiran manusia. Jadi tarian itu bisa menyampaikan hal-hal yang sedang dirasakannya, misalnya kesedihan, bisa dengan berdasarkan patriotik, seorang patriot, atau bisa menyampaikan tentang kegembiraan dan seterusnya. Jadi perasaan-perasaan itu diungkapkan atau pikiran itu diungkapkan dalam sebuah atau runtutan atau susunan gerakan. Nah, kemudian yang ketujuh terkait dengan budaya. Setiap tarian yang disampaikan atau yang kamu lihat di seluruh Nusantara ini beragam. Tarian-tarian tersebut mempunyai ciri khas. Ciri khas tersebut adalah ciri khas dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, bisa dipakai tentang kegiatan budaya, bisa tentang meminta hujan, kematian, pernikahan, atau hal-hal lain, atau misalnya dengan panenan dan seterusnya. Itu yang karakteristik yang bisa kita pahami dalam mengolah ruang, tenaga, dan waktu pada gerak tari. Jadi kalian memahami dulu kebutuhannya untuk apa? Apakah untuk lucu gerakannya, atau misalnya menirukan binatang, atau hal yang lain. Baik. Nah, di dalam tarian-tarian tadi yang kamu susun, kamu atau kalian pahami bagaimana membuat gerakan-gerakan tadi. Bagaimana kita bisa menyusun tarian tadi. Nah, ada unsur-unsur pendukung tari. Unsur pendukung tari yang pertama adalah pola lantai, ada properti tari, ada iringan tari, tata rias, tata busana, ruang pentas, dan isi cerita. Nah, unsur-unsur pendukung ini biasanya dalam sebuah tarian yang tadi yang sudah disusun sesuai dengan keinginan, sesuai dengan mengungkapkan perasaan dan seterusnya. Nah, ini sebagai pendukungnya untuk tarian yang disampaikan atau tarian yang dipertunjukkan atau tarian yang dibuat menjadi dinamis. Yang pertama tentang pola lantai. Pernah dengar kata pola lantai? Berapa sudah ya? Yang pertama adalah pola lantai. Pola lantai itu adalah denah atau garis-garis bagi penari untuk melakukan pergerakan, perpindahan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang atau space. Hanya bisa panggung, bisa ruangan tertentu. Penari membuat gerakan-gerakan yang dibutuhkan dan membuat pola-pola tertentu yang menjadi bentuk tarian itu menarik. Nah, di sini ada contoh. Di sini ada pola lantai, ada zigzag, ada sejajar, ya. Banyak sekali pola lantai yang bisa dibuat oleh penari atau pencipta tari. Pencipta tari itu biasanya disebut dengan koreografer, ya. Di koreografinya seperti apa? Bentukan geraknya. Nah, ini contohnya ada ya, sudah. Kemudian unsur-unsur ini yang kedua adalah seperti tari. Segala perlengkapan dan peralatan dalam pergerakan
memperagakan tarian. Di sini ada contoh ya, ada tarian yang mempergunakan istilah Sundanya cecempeh. Nah, dilukis, dibuat sedemikian rupa, disesuaikan dengan kebutuhan tarian, dilukis lagi, ya kan? Kemudian ada kujang. Kujang ini adalah perkakas orang Sunda, ya. Kemudian ada sapu. Oke, ini bisa dipergunakan sebagai properti. Sangat banyak properti yang bisa dipergunakan dalam tarian. Jadi properti itu perlengkapan atau peralatan. Cangkul bisa, topi bisa, apa itu panah dan sebagainya. Itu properti-properti yang bisa dipergunakan. Atau mungkin pita. Ya, kalian mau pakai pita silahkan. Kemudian ada iringan tari. Iringan tari itu adalah musik pengiring. Tadi sudah disampaikan bahwa pengolahannya berdasarkan iringan. Musik pengiring disesuaikan dengan tema tarian dan irama gerak tariannya. Pastinya harus disesuaikan. Bagaimana iringan itu yang dibutuhkan? Kalau misalnya tariannya ingin tentang kegembiraan, nggak mungkin dong musiknya yang melo gitu kan. Jadi disesuaikan. Ada dua atau dibagi dua, musik internal dan musik eksternal. Musik internal itu musik yang berasal dari bunyi-bunyian yang dibuat oleh bagian tubuh manusia. Yang tadi sudah saya sampaikan. Ada mungkin pukul-pukul badan, tepuk tangan, ada ha, 1, 2, 3 misalnya. Ya, pokoknya yang datang dari tubuh kita manusia atau pukul-pukul paha, ya dan seterusnya. Atau begini, itu adalah ya, musik internal. Kemudian musik eksternal, musik yang berasal dari luar tubuh kita, tubuh manusia. Misalnya bangku dipukul, mendengarkan bunyi gendang, musik gamelan dari flash disk, audio yang dikeluarkan dari player. Itu adalah eksternal. Pernah lihat? Pernah ya, pernah nonton. Kalau kita menonton di panggung gitu ya, kalian menonton teman-teman kita lagi menari, nah musiknya bisa musik live langsung ataupun dari player atau melalui flashdisk dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya ada tata rias. Tata rias digunakan untuk membantu mewujudkan ekspresi muka penari dan sifat yang diperankan. Ya, jadi disesuaikan. Mungkin ada tata riasnya yang cantik, yang ganteng gitu kan. Atau ada tata rias yang menyeramkan, ada tata rias yang bikin lucu misalnya. Atau hal-hal lain yang disesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Tata rias wajah dapat menunjukkan karakter tokoh. Ya, mungkin tadi ya, karakter tokoh. Karakter itu yang dibawa misalnya jadi karakternya galak, karakternya lembut, karakternya misalnya tadi lucu dan seterusnya. Ya. Kemudian ada tata busana atau kostum. Busana yang digunakan dapat mendukung penjiwaan penari saat menari untuk membedakan masing-masing tokoh penari. Jadi tata busana itu akan memberikan menyampaikan ciri khas. Ada tari wayang, ada tari misalnya tari modern atau tari yang dibuat kekinian atau misalnya tari tradisional itu kan beda-beda. Kostum atau tata busana membantu mempertegas gerak tari yang dibawakan. Akan berbeda tari merak dengan tari Gatot Kaca. Beda kan? Ya beda dong. Menambah keindahan penampilan penari. Kemudian yang berikutnya adalah ruang pentas. Tempat untuk memeragakan penampilan, menampilkan dan mempertunjukkan karya tari. Nah, jadi ruang pentas ini bisa ruangan begitu saja tanpa ada panggung atau di panggung atau misalnya aula besar dan seterusnya. Tempat itu bisa mana saja. Atau hanya space kecil misalnya di ruang rekaman televisi atau apa saja studio. Tadi itu namanya ruang pentas. Kemudian ada
isi cerita atau tema menjadi ruh tarian yang disajikan, sehingga penikmat tarian akan ya bisa menikmati yang disesuaikan dengan peranannya. Jadi busananya seperti apa, pertunjukannya bagaimana, tata riasnya seperti apa namanya, propertinya bagaimana, gerakannya bagaimana, pola lantainya bagaimana. Nah, dari pertunjukan tadi, ada kita kenal dengan 4 unsur keindahan dalam seni tari. Yang pertama ada wiraga, wirama, wirasa, dan wirupa. Nah, terkait yang tadi, unsur-unsur pendukung tadi, wiraga, raga atau tubuh, yaitu gerak kaki sampai kepala merupakan media pokok seni tari. Seluruh tubuh manusia ini disebutnya dengan wiraga. Jadi kalau dalam bahasa Sunda itu ada yang disebut dengan 4 unsur keindahan. Itu ada wiraga. Ya, bisa dipakai untuk penilaian dalam lomba atau dalam pertunjukan lainnya. Kemudian yang kedua ada wirama, ritme atau tempo atau beberapa lama namanya gerak ditarikan secara ketepatan, perpindahan gerak selaras dengan jatuhnya irama. Jadi irama berhubungan dengan waktu ya. Ada kalau dalam unsur atau elemen-elemen gerak tari. Raga ini, tubuh ini mungkin dengan tenaga dan ruang. Kemudian ada wirasa, perasaan yang diekspresikan lewat raut, muka, dan gerak. Keseluruhan gerak tersebut harus dapat menjelaskan jiwa dan emosi tarian. Nah, wirasa ini berkaitan dengan tadi karakteristik atau karakter dari tarian itu. Jadi misalnya kalau wirasanya, tariannya atau karakternya harus gagah, ya harus rasa gagahnya. Kalau sedang gerakannya ceria, lucu, harus seperti itu. Atau gerak-geraknya yang ramai atau superhero misalnya, itu harus terasa. Itu disebut dengan wirasa. Atau misalnya ada tarian berpasangan, ibu dan anak sedang menyampaikan petuah-petuah melalui gerakan. Itu harus merasakan kasih sayang orang tua kepada anak. Atau misalnya bagaimana seorang raja sedang marah, atau misalnya si kancil sedang bermain, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah wirupa. Rupa atau wujud memberikan kejelasan gerak tari yang diperagakan melalui warna, busana, rias yang sesuai dengan peranannya. Jadi yang tadi berhubungan dengan unsur pendukung tari dan busana dan mungkin ruang pertunjukan itu disebut dengan wirupa. Nah, jadi karakter dari misalnya karakter tarian itu ya harus sesuaikan kostumnya seperti apa. Misalnya petani, ya mungkin kan bajunya bling-bling begitu. Ya, kalau tokoh petani itu bajunya seperti apa, busananya atau kostumnya seperti apa, kemudian tata riasnya seperti apa, propertinya apa. Jadi wirupa ini membutuhkan pendalaman, mengerti apa yang akan disampaikan oleh penari atau si pembuat tarian, koreografer tadi. Nah, jadi kalian, Ibu harapkan memahami apa yang disampaikan hari ini. Mengembangkan dari pertemuan yang lalu tentang unsur dasar, ruang, tenaga, waktu. Kemudian sekarang diolah. Diolah ini bagaimana? Yang tadi ada pola lantai. Kemudian ada apa lagi tadi? Ya, sesuaikan dengan ceritanya mau apa nih, tentang apa. Misalnya begini. Kamu karena mendapat kesulitan, gerak-gerakan itu menyusunnya mengenai, Ibu saya mau ganti, tidak bertani atau tidak bercocok tanam. Saya ingin tentang lingkungan nelayan, mangga. Bu, saya ingin misalnya tentang merawat lingkungan alam, mangga. Bu, saya ingin menceritakan tentang gerak-geraknya kancil atau misalnya kelinci atau kupu-kupu dan seterusnya. Nah, jadi bagaimana mengolah itu? Nah, sampai di sini semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan.
kalian coba gerakan-gerakan yang sudah dicontohkan kemarin minggu yang lalu. Mau menirukan boleh, mau juga kalian mencoba membuat sesuatu yang baru, misalnya yang tadi Ibu sampaikan, mau tentang kegiatan sehari-hari nelayan, ataupun Bu, saya ingin kegiatan ada di pasar misalnya, silahkan. Tapi diolah bukan gerakan yang sehari-hari, berbeda. Gerakan yang sudah diperindah, diperhalus, ya, sehingga melahirkan gerak-gerak yang dinamis. Nah, kamu coba, karena ada satu pertemuan lagi supaya kamu lebih memahami minggu depan. Namun sebelumnya, Ibu harapkan bahwa video ini bisa terus kamu putar, dan kamu juga akan mendapatkan materi secara ringkasannya dengan contoh-contoh fotonya di Edologi. Kamu nanti bisa dilihat materinya, bisa dibaca, dilengkapi juga dengan buku-buku paket kalian, ya. Yang ini juga harus dibaca, dan nanti Ibu akan menyampaikan tugas yang juga ada dari sini secara untuk pengetahuannya. Berikut juga dari materi yang ada di Edologi. Tapi nanti khusus untuk video, setelah nanti ada pertemuan ketiga, membuat video tarian-tarian yang kamu buat, ya, dengan memahami ketiga serinding mata pelajaran seni tari ini, ya. Sekali lagi, semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, dan selalu menjaga kesehatan. Nah, untuk latihan, silahkan boleh dengan keluarga di rumah, atau mungkin dengan teman-teman, hanya cukup 3 orang saja, tidak lebih ya, supaya bisa membatasi dengan tidak mengumpulkan lebih dari 3 orang, karena membatasi itu juga menjaga kesehatan kita. Oke, sekali lagi mohon maaf atas segala, mudah-mudahan semuanya bermanfaat, ya. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.